Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di sini M. Safran Syaira. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menilai puisi. Yakni kita akan mempraktekkan bagaimana apresiasi puisi. Berikut videonya. Di sini kita akan membahas dan menilai puisi dengan judul Pada Mendung yang Tenang, karya Rizky Saberka. Pada Mendung yang Tenang oleh Rizky Saberka. Harus kukeluhkan bagaimana lagi. Sang sepi terlalu berani, bermain api dan membakar nadi hingga ke tepi. Harus kukesahkan bagaimana lagi. Kesendirian terlalu kejam, bermain benda tajam dan melukai petang hingga ke malam. Harus kukeluh kesahkan bagaimana lagi. Sepi dan kesendirian berdiri tegak, mencekik leherku di keramaian. Gelak tawa dan kebahagiaan orang menyiksa relung dada yang dipenuhi kedengkian. Tak rela ia menyaksikan yang demikian. Harus kupuisikan bagaimana lagi. Pada mendung yang tenang dan malam yang berantakan, kuakui, aku merindukan awan. Billy Dixie, 12 Oktober 2022. Nah, setelah kita mengetahui tentang puisi tersebut, mari kita lihat terlebih dahulu tentang unsur fisiknya. Yang pertama ada diksi. Pemilihan kata dalam puisi ini sangat baik, dengan kata-kata yang sederhana dan tidak rumit, menggunakan kata yang umum dan hampir tidak ada kata yang sukar, sehingga mudah dipahami dan dimaknakan. Pada mendung yang tenang, pemilihan judul ini membentuk estetika tertentu, yang mana menggunakan kata mendung sebagai kiasan yang merujuk pada seseorang yang dimaksud dalam puisi. Dalam hal diksi, puisi ini saya beri nilai 9. Yang kedua ada kata konkret. Kata konkret dalam puisi ini cukup minim, seperti api, dada, mendung, dan awan. Tetapi justru hal tersebut yang sangat menunjang estetika dalam puisi ini. Kata konkret dalam puisi ini saya beri nilai 9. Yang ketiga ada majas. Majas yang terdapat dalam puisi adalah majas personifikasi, hiperbola, metafora, dan antistesis. Majas personifikasi adalah majas yang paling banyak ditemui, di mana terdapat banyak kata kerja yang menjelaskan tentang perbuatan manusia. Tetapi dalam puisi tidak terdapat tokoh, melainkan kata abstrak sebagai subjek. Majas metafora terdapat pada frasa pada mendung yang tenang, yang artinya sosok yang disimbolkan dengan mendung dan digambarkan dalam kondisi hati yang baik, dan juga disimbolkan dengan kata tenang. Dan malam yang berantakan yang bermakna kiasan suasana hati dari penulis. Terakhir ada majas antistesis, yaitu majas yang meletakkan dua kata kontradiksi berdekatan seperti pada frasa mendung yang tenang. Nah, untuk majas pada puisi ini saya beri nilai 10. Yang keempat ada imaji. Imaji yang terdapat dalam puisi ini adalah imaji visual dan imaji kinestetik. Imaji visual terlihat pada penggambaran seperti api dan membakar pada mendung yang tenang. Dan imaji kinestetik ditunjukkan pada bagian visual yang menjelaskan penulis berkeluh kesah dan juga mencekik. Untuk visual, saya beri nilai 8. Kemudian ada rima. Rima yang disajikan dalam puisi sangat baik. Rima yang terdapat juga beragam. Ada rima utuh di bait pertama, kemudian rima patah, dan di barisnya terdapat rima datar. Pemilihan kata yang membentuk rima cukup membangun unsur bunyi yang baik dalam puisi. Pada rima, saya beri nilai 8. Kemudian kita lanjutkan pada unsur batinnya. Yang pertama ada tema. Tema yang diangkat dalam puisi ini ialah tentang keluh kesah, di mana dari judul dan isi puisi dapat kita lihat menjelaskan tentang keluh kesah sang penulis. Untuk tema, saya beri nilai 9. Yang kedua ada rasa. Rasa yang dituangkan penulis dalam puisi adalah perasaan sepi dan muak, di mana penulis mengungkapkan bentuk kesunyian yang disampaikan dengan cara imajinatif dan bersifat analogi atau perumpamaan. Pada puisi ini, saya beri nilai 9. Yang ketiga ada nada. Nada dalam puisi ini ialah nada mengeluh dan pasrah, menceritakan bagaimana perasaan penulis yang dituang dalam puisi. Bentuk nada ini saya beri nilai 8.
Yang keempat ada suasana. Suasana yang tergambar pada puisi ini menggambarkan kesunyian dan suram, di mana menegaskan tentang bagaimana penulis menggambarkan keadaannya. Untuk suasana, saya beri nilai 10. Dan terakhir ada amanat. Amanat atau pesan dari puisi ini mengatakan bahwa penulis lelah akan kesunyian yang dihadapinya, yang mana penulis juga ingin segera lepas dari perasaan tidak menyenangkan yang dihadapinya, dan ia merasakan rindu kepada sosok awan yang dibicarakan. Nah, setelah kita membahas beberapa unsur fisik dan juga unsur batinnya, dapat kita simpulkan pada puisi ini, jika kita akumulasikan nilai dari 1 sampai 10 dan kita jumlahkan semuanya, maka puisi ini mendapatkan poin 90. Secara keseluruhan, puisi ini sangatlah baik. Pada makna dan pesan yang ingin disampaikan penulis juga memberikan kesan yang mendalam dan bisa kita lihat dan pahami hanya dalam sekali baca. Baik, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, comment, and subscribe. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan, dan mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Saya M. Zafran Syera pamit, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.